Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya tentang kasus Nabi Musa alaihissalam. Pada surah Al-Qasas ayat ke-32 itu kan bunyinya usluk yadaka fi jaybika. Nah, sedangkan pada surat An-Naml ayat ke-12 bunyinya wa adkhil yadaka fi jaybika. Nah, artinya itu sama, yaitu masukkanlah tanganmu ke dalam kantongmu, tapi yang satu menggunakan usluk, satu adkhil. Nah, itu kenapa kata yang digunakan berbeda? Terus ini bagaimana Ustadz cara memahaminya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kata usluk dan kata adakhil ini merupakan perintah yang maknanya sama, yaitu masukkanlah, gitu ya. Kemudian kata usluk ini dia berasal dari kata salaka yasluku sulukan yang artinya memasukkan. Kata adakhil dia berasal dari kata adkhala yudkhilu idkhalan yang artinya juga sama, yaitu memasukkan. Tapi ada sedikit perbedaan sih di antara keduanya, di mana kata salaka yasluku sulukan ini selain bermakna memasukkan, dia juga bisa bermakna melalui jalan atau masuk ke dalam sebuah jalan. Dan uniknya ya, kalau kita perhatikan kata suluk dalam Al-Quran, dia sering kali terkait dengan kata sabil yang artinya jalan. Misalnya nih dalam surat Nuh, Allah mengatakan litasluku minha subulan fijaja. Di situ ada kata suluk dan ada kata subul. Kemudian di surat An-Nahl juga begitu. Fasluki subula rabbiki dzululan. Di situ ada kata suluk dan juga kata subul. Nah, jadi memang kata suluk ini sering kali terkait dengan kata jalan. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa dalam surat Al-Qasas menggunakan kata usluk dan dalam surat An-Naml menggunakan kata adkhil? Kalau kita perhatikan, tema yang ada dalam surat Al-Qasas tersebut banyak sekali terdapat cerita tentang suluk. Misalnya yang pertama, suluknya Musa ketika dia akan ditaruh ke atas sungai Nil. Fa'idha khifti alaihi fa'alqihi fil yam. Fa'alqihi fil yam itu menunjukkan suluknya Musa ke dalam sungai Nil. Kemudian suluknya ibunya Musa itu ketika dia berhasil masuk ke dalam istana. Hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wahum lahu nasihun. Nah, jadi ada kata ala ahli baitin itu menunjuk ke arah ibunya Musa. Alhamdulillah dia bisa ketemu lagi dengan Musa di istananya Fir'aun. Kemudian suluknya Musa ketika dia melarikan diri ke arah Madian. Asa Robbi ayah diani sawa asabil. Semoga Tuhanku menunjukkanku ke jalan yang tepat, gitu. Menggunakan bantuan GPS dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suluknya Musa ketika dia akan masuk ke dalam rumah calon istrinya itu ya. Ketika calon istrinya itu mengundang inna abi yada'uka liyajziyaka ajroma saqaita lana. Sesungguhnya ayahku mengundang kamu untuk memberikan balasan karena kamu telah membantu memberikan minum gembalaan kami. Wah, kok ngomongnya romantis banget ya. Oke, berikutnya misalnya suluknya Musa ketika dia diperintah oleh Allah untuk kembali ke Mesir. Fadanika burhanani mirrobbika ila fir'auna wa malaih. Jadi Allah memberikan perintah kepada Nabi Musa untuk kembali ke Mesir. Nah, jadi banyak sekali suluk dalam surat Al-Qasas yang tidak terdapat dalam surat An-Naml. Sehingga cocok sekali ketika dalam surat Al-Qasas ini Allah menggunakan kata usluk. Karena dalam surat Al-Qasas banyak diceritakan tentang suluk. Subhanallah. Jadi pas sekali kan bahwa dalam surat Al-Qasas banyak terdapat suluk, maka digunakan kata usluk. Selain itu masih ada alasan lainnya. Nah begini, kita lihat dulu bahwa sebenarnya dalam surat Al-Qasas ini banyak menceritakan tentang situasi yang mencekam yang dialami oleh Nabi Musa diakibatkan oleh Fir'aun. Contoh misalnya ketika Nabi Musa baru lahir, suasana mencekam terjadi ketika dia harus masuk ke dalam sungai Nil. Fa'idha khifti alaihi fa'alqihi fil yam. Jadi kata khifti ini menunjukkan bahwa ibunya sangat ketakutan. Kemudian ketika Nabi Musa sudah dewasa, suasana mencekam terjadi ketika dia tidak sengaja membunuh prajuritnya Fir'aun. Fa'asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Dia menjadi ketakutan dan sembunyi-sembunyi. Sampai kemudian dia melarikan diri pun juga dalam kondisi yang sangat mencekam. Fakharaja minha khaifan yataraqqab qala rabbi najjini minal qaumil zalimin. Jadi dia melarikan dirinya pun sambil dalam kondisi ketakutan dan sembunyi-sembunyi sampai dia bisa melepaskan diri dari kejarannya Firaun. Kemudian ketika dia sudah tinggal di Madian, sudah berkeluarga di sana, dia mendapatkan perintah oleh Allah untuk kembali menghadapi Firaun. Tentu itu akan menjadi suasana yang sangat mencekam lagi buat dia ketika dia harus kembali ke Mesir. Sampai dia mengatakan kepada Allah, inni qultu minhum nafsan fa akhafu ay yaqtulun.
ya Allah, saya itu sudah membunuh salah seorang di antara mereka. Saya takut kalau nanti mereka akan membunuh saya, gitu. Nah, jadi dalam surat Al-Qasas ini memang beberapa kali diceritakan tentang suasana yang sangat mencekam, yang menakutkan buat Nabi Musa dan juga keluarganya. Nah, itu tidak terjadi dalam surat An-Naml. Surat An-Naml relatif datar saja, sedangkan dalam surat Al-Qasas ini memang banyak sekali diceritakan tentang suasana yang mencekam. Nah, sekarang saya beritahu lagi perbedaan sedikit antara kata salaka yasluku sulukan dengan kata adkhala yudkhilu idkhalan. Meskipun keduanya ini mempunyai makna yang sama, yaitu memasukkan, ada sedikit perbedaan bahwa kata salaka yasluku sulukan dia bermakna ashal atau aisar, yang maksudnya adalah memasukkan secara lebih mudah atau lebih spontanitas, tidak pakai mikir banyak, langsung aja masuk. Berbeda dengan adkhala yudkhilu idkhalan. Ya, jadi kata salaka yasluku ini dia memasukkan sesuatu secara mudah atau easier dalam bahasa Inggrisnya. Kita lihat contoh misalnya ketika Allah memasukkan air dari langit ke dalam tanah, Allah menggunakan kata salaka. Dalam surat Az-Zumar Allah mengatakan, alam taro annallaha anzala minas sama'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ard. Jadi air itu dimasukkan ke dalam tanah menggunakan kata salaka. Itu artinya salaka adalah memasukkan sesuatu secara mudah. Nah, sekarang ketika Allah memberikan perintah kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memasukkan tangannya ke dalam kantong bajunya supaya nanti dia bisa mengeluarkan tangannya tersebut dalam kondisi yang berwarna putih sempurna sebagai bukti bahwa itu adalah mukjizat dari Allah, bahwa dia benar-benar seorang rasul dari Allah. Kira-kira Nabi Musa lebih cepat atau lebih segera memasukkan tangan ke dalam kantong bajunya itu dalam kondisi yang mencekam atau ke dalam kondisi yang tidak begitu mencekam? Kira-kira dalam kondisi yang seperti apa? Tentu jawabannya adalah ketika dalam kondisi yang mencekam. Ketika dia dalam kondisi yang mencekam, dia perlu segera untuk menunjukkan bukti atau mukjizat bahwa dia benar-benar seorang Rasul Allah. Maka dia harus segera masukkan tangannya tersebut ke dalam kantong bajunya, kemudian dikeluarkannya takhruj bayda amin ghairi su. Tangannya itu menjadi berwarna putih, sempurna, tanpa ada cacat sedikit pun. Subhanallah. Nah, itulah dia alasannya kenapa dalam surat Al-Qasas digunakan kata usluk. Karena kata usluk ini dia bermakna ashal atau aisar dibandingkan dengan kata adkhil, dan itu selaras dengan situasi dalam surat Al-Qasas di mana di dalamnya banyak diceritakan tentang situasi yang mencekam. Subhanallah. Jadi kalau kita perhatikan ya, Al-Qur'an ini selalu memilih kata disesuaikan dengan situasi kebatinan pada surat di mana ayat tersebut berada. Jadi ketika misalnya dalam surat Al-Qasas di situ banyak terdapat cerita tentang suluk, maka yang dipilih adalah kata usluk. Ketika dalam surat Al-Qasas banyak diceritakan tentang situasi yang mencekam, maka yang dipilih adalah kata usluk, di mana kata usluk ini lebih mudah dilakukan daripada kata adkhil. Subhanallah. Itulah dia keistimewaan Al-Quran, di mana Al-Quran selalu mempertimbangkan ikhtiar bayani atau balagti, yaitu pemilihan kata yang selalu disesuaikan dengan situasi kebatinan dalam sebuah surat di mana ayat tersebut berada. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh kitab-kitab yang lain selain Al-Quran. Maka apakah kita masih ragu dengan kebenaran Al-Quran?